Dan inilah kelanjutan spoiler Sauland 2. Kehadiran Kaisar Es diikuti dengan kilau terang yang tak tertandingi dan mirip dengan berlian menutupi bagian depan tubuhnya. Namun, hal yang paling menarik perhatian Yu Hao adalah matanya. Matanya kuning, seolah-olah dua berlian kuning telah tertanam di dalam. Dia memiliki ekor panjang, namun mengarah ke atas. Tidak seperti ekor kalajengking biasa yang tersegmentasi dengan halus. Bagaimana mungkin monster jiwa dengan gemerlap permata seperti ini tidak layak mendapat gelar cantik? Ketika Kaisar Es muncul, Skydream tanpa sadar menatap Kaisar Es dengan tatapan penuh gairah di matanya. "Kamu sudah datang," ucap Skydream. Melihat tubuh Skydream yang berwarna emas terang, Kaisar Es sepertinya agak terkejut. "Skydream, apakah kamu berpikir bahwa saya tidak akan dapat menemukan tubuhmu yang sebenarnya hanya karena kamu menyembunyikannya dan menggunakan kekuatan spiritualmu dan membuat tubuh virtual untuk datang menemuiku? Anda masih menggunakan penampilan manusia. Anda tidak bisa terlalu jauh dari tubuh aslimu," ucap Kaisar Es dengan dingin. Skydream tersenyum sedikit. Matanya dipenuhi dengan tatapan tergila-gila. "Terakhir kali saya melihat Anda masih memiliki 6 segmen di ekor Anda. Namun sekarang sudah menyatu menjadi 5 segmen. Saya suka warna hijau yang menarik yang Anda miliki," ucap Skydream. "Kata-kata tidak berguna seperti itu hanya akan mempercepat kematianmu. Anda telah bersembunyi dengan sangat baik selama ini. Tiba-tiba Anda kembali. Apakah Anda akan menyerahkan diri untuk mati sekarang?" ucap Kaisar Es. "Saya secara alami datang untuk membiarkanmu hidup. Penderitaan cinta sepihak yang saya miliki akhirnya akan segera berakhir. Kekasihku, kita akhirnya bisa tetap bersama selamanya," ucap Skydream. Ekor Kaisar Es yang runcing tiba-tiba langsung menyala, dan seberkas cahaya putih tiba-tiba langsung menembus tubuh Skydream. Yu Hao merasakan kekuatan spiritual Skydream melonjak hebat, dan bahkan visinya menjadi kabur. "Aku tidak tahu rencana apa yang kamu miliki. Namun, ketika berani datang ke sini, kamu harus mati. Setelah menyerap energimu, saya akan menjadi binatang jiwa terkuat di seluruh benua," ucap Kaisar Es. Setelah menembus tubuh Skydream, sinar putih tidak menghilang. Namun, Skydream tidak mengungkapkan tanda-tanda merasakan rasa sakit. "Saya awalnya berencana untuk mengobrol dengan Anda dulu, namun saya harus memulainya sekarang, sehingga kita benar-benar bisa bersama," ucap Skydream. Setelah berkultivasi ke tingkatnya saat ini, Kaisar Es dapat melihat bahaya dengan sangat baik. Dia langsung merasa ada sesuatu yang salah, karena tubuh Skydream tiba-tiba menjadi buram. Tepat setelah itu, Skydream tiba-tiba muncul tepat di depannya. Tatapan Kaisar Es langsung berubah ganas. Dengan paksa, dia melambaikan ekor hijau gioknya. "Skydream, kamu mencari kematian. Kamu benar-benar berani menggunakan kekuatan spiritual dengan cara ini? Tidakkah kamu takut tidak dapat kembali ke tubuh aslimu? Selain itu, terlepas dari seberapa keras Anda mencoba, itu tidak akan mengubah fakta bahwa Anda adalah sampah. Berapa lama lagi Anda bisa menahan saya di sini?" ucap Kaisar Es. "Tidak banyak. 1 detik lebih dari cukup," ucap Skydream. Pada saat ini, selaput cahaya putih pucat meluncur di tanah tanpa suara.
Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Es itu, dia tidak menyadarinya. Di sisi lain, Yu Hao yang tersembunyi merasa tubuhnya bergetar hebat. Dia memusatkan semua kekuatan jiwanya untuk bertahan melawan dingin ekstrim yang tiba. Dia hanya bisa mendesak kekuatan jiwanya seolah-olah hidupnya bergantung padanya, mempertahankan jejak kehangatan di hatinya. Benar, 1 detik sudah cukup untuk Skydream. Kaisar Es melepaskan semua kekuatannya, tetapi dia tiba-tiba merasakan tubuhnya menegang. Tanpa diduga, dia kehilangan kemampuan untuk bergerak. Terkejut, Kaisar Es segera memutar dengan marah saat dia hendak melepaskan semua keterampilan tirani tanpa menahan apapun. Namun, Kaisar Es ketakutan di detik berikutnya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, tak terduga itu hanya sia-sia. Penjepit frontal yang dia angkat ke udara perlahan-lahan didorong ke bawah, dan ekor Kaisar Es yang terangkat ditekan ke tubuhnya. Kaisar Es, salah satu dari 3 kaisar ekstrim utara, telah mengerut dengan kaku. Tidak, ini tidak mungkin. Skydream, bagaimana mungkin sampah seperti kamu bisa mengikatku? Keterampilan apa ini? Mengapa saya tidak bisa menggunakan energi saya? Ucap Kaisar Es. Cahaya keemasan lenyap dan Skydream berbentuk Yu Hao muncul kembali di depannya. Dia berkata, "Aku sudah terlalu lama menunggu hari ini. Saya akan memberi Anda penjelasan, tetapi tidak sekarang, setelah kita meninggalkan area ini." Lalu, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke Kaisar Es. Di tengah cahaya keemasan, tubuh Kaisar Es menghilang ke udara. Menghadap langit, Skydream menghela nafas. Selaput putih pucat muncul kembali, tetapi Kaisar Es sudah menghilang. Selaput itu perlahan jatuh ke tanah, memasuki kembali tubuh Yu Hao yang terletak di dalam ruang es. Dingin yang ekstrim langsung diisolasi dari ruang es, tetapi tubuh Yu Hao sudah sekeras baja. Lapisan es telah menutupi tubuhnya. Cahaya keemasan menghilang ke dahinya, dan Skydream memanggilnya dengan lembut. "Yu Hao, bagaimana kabarmu? Saya sudah berhasil." Meskipun tubuh Yu Hao membeku, namun di dalam dunia spiritualnya, Yu Hao bertanya dengan dingin, "Mengapa? Mengapa kamu membohongiku? Apakah kamu benar-benar datang ke sini hanya untuk membangkitkan jiwa bela diri kedua saya? Jika demikian, bagaimana Anda bisa menjelaskan apa yang baru saja Anda lakukan?" Skydream terdiam. Lalu kemudian Yu Hao berkata dengan penuh kesedihan, "Skydream, kamu tahu, setelah meninggalkan Duke's Mansion, kamu adalah mitra pertama dalam hidupku yang telah memberiku harapan. Aku menganggap Anda sebagai guru serta teman terdekatku. Anda adalah orang yang akhirnya memberi saya target yang bisa saya upayakan. Tapi mengapa Anda harus berbohong kepadaku? Apakah Anda hanya ingin menggunakan saya sebagai boneka untuk datang ke sini? Saya menggunakan semua energi saya untuk datang ke sini, tetapi satu-satunya hal yang saya lihat adalah cinta yang Anda miliki terhadap Kaisar Es. Saya tidak keberatan mengambil resiko dengan Anda. Jika Anda memberitahu saya sebelumnya, saya akan bersedia untuk mengikuti Anda sepanjang jalan. Namun, Anda seharusnya tidak berbohong kepadaku," ucap Yu Hao. Skydream menghela nafas panjang. "Maafkan aku, Yu Hao. Aku memang telah membohongimu."
Aku tidak sepenuhnya mempercayaimu sebelumnya. Aku tidak tahu apakah Anda masih akan mengikutiku jika saya mengatakan semuanya. Anda tidak salah. Aku punya motif egois sendiri. Aku berharap untuk bersama Kaisar S selamanya. Sejak aku lahir, satu-satunya orang yang aku sukai adalah Kaisar S. Bahkan jika dia hanya memperlakukanku sebagai makanan, aku akan tetap mencintainya tanpa pikir panjang. Aku tidak menyadari bahwa melakukan hal-hal seperti ini akan menyakitimu. Seperti yang dia katakan, aku memang hanyalah sampah dan pengecut. Nama lengkap Kaisar S adalah Kaisar S Kalajengking, dan dia adalah salah satu penguasa sejati bumi yang beku ini. Suku mereka menganggap Klein Iceworm saya sebagai makanan, tetapi saya sangat mencintainya sejak saya pertama kali bertemu dengannya. Aku tahu apa yang akan kamu tanyakan kepadaku. Sejujurnya, salah satu alasan utama saya sangat ingin menjadi cincin jiwa Anda adalah karena saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya takut Kaisar S akan mencapai batasnya lebih awal dan dia akan meninggal. Meskipun saya mencintainya, saya tidak akan memaksanya untuk mencintaiku. Namun, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk memastikan dia tetap hidup, apapun yang akan terjadi. Ucap suara Skydream dipenuhi dengan beberapa emosi. Bahkan Yu Hao sedikit terguncang oleh kata-katanya ini. Bagaimanapun, Yu Hao baru berusia 12 tahun. Jadi wajar baginya untuk tidak memahami apa sebenarnya cinta itu. Namun dia cukup tersentuh oleh kata-kata Skydream. Lalu bagaimana jika kecelakaan telah terjadi sebelum kita menemukan Kaisar S? Bagaimana jika Anda tidak bisa menahannya? Ucap Yu Hao. Skydream berkata, pada dasarnya tidak ada kemungkinan hal itu terjadi dengan deteksi spiritual saya. Terlebih lagi, ketika saya meninggal, mayat saya akan menjadi senjata terkuat yang pernah dihasilkan oleh monster roh di dunia. Jangankan Kaisar S kedua, saya yakin bisa menjebak Kaisar S peringkat pertama jika jaraknya 50 meter dari kita. Sayangnya, saya hanya bisa menggunakannya satu kali. Ini adalah pertama kalinya aku bertarung di luar tubuhmu setelah bergabung denganmu, dan itu juga akan menjadi yang terakhir. Kekuatan roh saya tidak akan membiarkan saya melakukan ini lagi. Bagaimanapun, saya adalah cincin jiwamu. Saya sudah benar-benar menyatu denganmu. Bahaya yang Anda khawatirkan tidak akan terjadi juga, karena saya memiliki keterampilan terakhir yang memungkinkan saya untuk langsung memindahkan Anda beberapa ratus mil jauhnya. Karena itu, saya yakin memastikan bahwa Anda akan aman. Yu Hao, kamu perlu mengingat ini. Meskipun saya agak waspada terhadapmu kali ini, kita masih satu kesatuan. Kita berbagi kemenangan dan kerugian bersama. Ucap Skydream. Yu Hao terdiam. Kebohongan Skydream telah cukup menyakitinya, tetapi kesedihan di hatinya berangsur hilang ketika dia mendengar penjelasan Skydream. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik. Bahkan jika tidak ada perasaan apapun pada Kaisar S kedua, saya masih akan membawamu ke tempat ini, karena ini adalah satu-satunya tempat di mana saya bisa menggunakan semua kemampuanku untuk membantumu menemukan pilihan membangunkan jiwa bela dirimu. Ucap Skydream. Yu Hao mengambil nafas dalam-dalam. Saudara Skydream, apakah hatiku terlalu rapuh? Ucap Yu Hao. Skydream menjawab, tidak,
Saya tidak bisa menyalahkan Anda atas reaksi ini. Namun, Anda terlalu banyak bergantung pada diriku, sehingga sulit percaya pada dirimu sendiri. Apakah saya benar? Yu Hao mengangguk tanpa sadar. Pada titik ini, kekakuan di tubuhnya telah sedikit banyak berkurang. Darahnya mulai mengalir lebih cepat saat dia mengedarkan kekuatan jiwanya, menyebabkan rasa hangat naik dari tubuhnya. Skydream melanjutkan, ketergantungan ini terkadang bisa menjadi hal yang baik untukmu, tetapi terkadang juga bisa menjadi hal yang buruk. Kamu adalah dirimu sendiri, seorang master roh manusia dan seorang insinyur jiwa manusia. Saya di sisi lain adalah Skydream yang hanyalah cincin jiwa yang cerdas milikmu. Karena itu, Anda harus ingat bahwa saya adalah bagian dari diri Anda. Namun, Anda bukan bagian dari saya. Anda adalah Tuhan saya. Dan karena itu, Anda adalah orang yang menguasai tubuh ini. Dan sayalah yang harus mengandalkan Anda, ucap Skydream. Yu Hao tiba-tiba merasa pikirannya menjadi jernih. Dalam periode waktu yang singkat ini, dia telah menjadi lebih dewasa. Begitu dia menyadari ini, matanya menjadi penuh percaya diri sekali lagi. Setelah menggali jalan keluar dari ruang es, Yu Hao akhirnya keluar dari bawah salju. Jangan membuat suara, segera bergerak ke arah yang saya katakan. Anggota klan Kaisar Es akan segera datang. Kemungkinan besar mereka merasakan aura Kaisar Es menghilang. Jika kita tidak pergi, mereka pasti akan menemukan kita dengan cepat, ucap Skydream. Baik, Yu Hao tidak membuang-buang waktu karena dia segera mulai berlari ke arah mereka datang. Dunia yang membeku ini, semua jejak kehadirannya terhapus oleh satu hembusan angin. Saat dia berlari, Yu Hao berbicara kepada Skydream. Saudara Skydream, saya salah. Saya seharusnya tidak meragukanmu. Tapi, apa hubungannya dengan Kaisar Es terhadap diriku? Dia kekasihmu. Jangan bilang padaku bahwa kamu benar-benar tega membunuhnya dan menjadikannya sebagai cincin jiwaku, ucap Yu Hao. Skydream tertawa. Kamu akan mengetahuinya, tetapi tidak sekarang. Namun, saya tidak akan pernah berbohong kepada Anda lagi. Anda telah lulus ujian saya. Hah? Tes apa maksudmu? Ucap Yu Hao bertanya. Hatimu, tentu saja. Meskipun hati kecilmu agak rapuh, aku masih merasakan kepercayaan dan ketergantungan sepenuhnya pada dirimu. Skydream terkekeh. Apa yang tidak baik tentang itu? Setiap pengalaman selalu memiliki manfaatnya, ucap Skydream dengan bijak. Jika Anda belum mau memberitahu saya apa rencanamu dengan Kaisar Es, maka setidaknya ceritakanlah kisah antara Anda dengan dia, ucap Yu Hao. Baiklah, aku akan menceritakan sedikit kepadamu. Berjalanlah lebih cepat, ucap Skydream. Aku sudah berlari secepat yang aku bisa, ucap Yu Hao. Skydream lalu bercerita. Saya sudah jatuh cinta pada Kaisar Es selama 200.000 tahun. Saat itu, saya baru saja bangun dari tidur. Kemudian, dia tiba-tiba muncul. Dia telah mencari Espit 10.000 tahun. Sayangnya, itu sudah dimakan oleh saya semuanya. Pertama kali kami bertemu, kami berdua tercengang. Dia juga sangat cantik saat itu. Saya sangat terpikat olehnya. Secara khusus, saya terpesona oleh temperamennya yang dingin, ucap Skydream.
Yu Hao tidak bisa berkata-kata ketika mendengar ini. Saudara Skydream, jangan lanjutkan lagi. Sungguh kisah cinta yang tragis, ucap Yu Hao. Skydream berteriak, Yu Hao, beraninya bocah nakal sepertimu menertawakanku. Menjadi terlalu intim benar-benar tidak baik untukku. Sekarang kita semakin dekat. Anda tidak lagi takut mengejek saya ya, ucap Skydream. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Kali ini, selama dalam perjalanan, Yu Hao benar-benar melepaskan seluruh potensinya. Dalam situasinya saat ini, dia berlari dengan cepat ke depan. Hanya ketika kekuatan jiwanya terkuras, dia akan berhenti, memasukkan 2 suap salju ke dalam mulutnya, lalu bermeditasi. Pembuangan energi fisiknya dengan hanya mengandalkan air untuk mengisi energinya sungguh seperti pelatihan yang berat. Tetapi dia tidak punya pilihan. Berulang kali didesak oleh Skydream, dia terus berlari selama 28 jam berturut-turut. Pada akhirnya, Yu Hao berhasil meninggalkan wilayah inti ekstrim utara dan telah tiba kembali di daerah perbatasan. Oke, sampai di sini dulu spoiler kali ini. Jika kalian suka, like video ini dan subscribe channelnya. See you!